Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yaitu ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan produksi yang beranggotakan saya sendiri Lailatul Nurzain dan teman saya Faisal Tanjung. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahnya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pengertian produksi sendiri adalah produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam produksi dalam ekonomi yaitu sangat terpenting karena dalam agama Islam kita dianjurkan sebagai manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Logam atau besi itu merupakan zat atau komponen yang dibutuhkan oleh tumbuhan, hewan, serta manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya kita sebagai manusia senantiasa terus untuk menggali ilmu, pengetahuan, dan selalu memproduksi hal-hal yang baik untuk memajukan teknologi. Adapun faktor yang mempengaruhi produksi ini yaitu yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua yaitu sumber daya manusia, yang ketiga modal, yang keempat kewirausahaan, dan yang kelima sumber daya informasi. Dari kelima faktor tersebut yaitu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi produksi tersebut. Dengan adanya faktor itu, semoga produksi tetap berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasannya dari Mbak Lailatul Nurzain. Perbedaan konsep produksi dalam ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Lebih jelas ketika M. A. Manan membahas tentang faktor-faktor produksi. Ia menyebut unsur-unsur yang menjadi faktor produksi tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan tampaknya terletak pada pemaknaan unsur-unsur tersebut. Pertama, tanah. Islam mengakui tanah sebagai satu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Kedua, tenaga kerja. Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di dalam setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi yang dianut. Islam tidak pernah memandang buruh karena statusnya menjadi rendah dan karenanya dapat diperlakukan semena-mena. Ketiga, modal. Aturan di dalam konsep ekonomi Islam dalam hal bunga sangat jelas. Modal harus bebas dari bunga. Sistem produksi dalam perspektif Islam memiliki beberapa prinsip yang diproduksi Al-Quran, Sunnah, dan kontribusi pemikir sarjana-sarjana Muslim. Prinsip tersebut adalah pertama, kegiatan produksi tunduk dengan perilaku yang diperkenankan oleh syariah. Kedua, kegiatan produksi yang menjurus kepada tindakan kezaliman ekonomi itu dilarang. Ketiga, segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat juga dilarang sebagai perlindungan syariat terhadap konsumen dan masyarakat. Keempat, produksi harus memperhatikan dampak lingkungan. Setiap kegiatan produksi harus mempertimbangkan kerusakan yang akan diakibatkan terhadap lingkungan, udara, air, hutan, dan kerusakan atau kerugian sosial lainnya. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Produksi dalam Islam itu tidak semata-mata ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan belaka seperti yang terdapat pada ekonomi kapitalis. Dalam perspektif Islam, yang paling utama tampaknya adalah pada hal kemanfaatannya
Bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan dapat melahirkan sebesar-besarnya manfaat bagi kemanusiaan. Beberapa implikasi mendasar dari konsep produksi dalam Islam adalah: pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi. Kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.